Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, dan kali ini kita akan kembali membahas aplikasi GoTrade ya, aplikasi yang digunakan untuk membeli saham di luar negeri dengan sangat mudah sekali ya Sobat Investor. Bahkan kalau saya bilang sih lebih mudah dibandingkan dengan kita membeli saham di Indonesia ya, karena kita bisa membeli hanya dengan $1 saja, yaitu hanya sekitar Rp15.000 saja ya, yang mana dengan Rp15.000 ini kita sudah bisa membeli saham-saham keren seperti Apple, Google, Netflix, Facebook, Microsoft, Amazon, Alibaba, Ferrari, Tinder, dan Spotify. Seperti itu, kita bisa membeli hanya dengan $1 alias Rp15.000 saja, sekitar itu. Sedangkan kalau di Indonesia, untuk membeli saham-saham yang bagus seperti Unilever, ICBP, terus Bank BCA, BRI, Mandiri itu biasanya tetap memerlukan satu lot, yang artinya 100 lembar saham, dan biasanya harganya pasti di atas Rp100 atau Rp500 atau bahkan bisa sampai di atas Rp1.000 per lembar, yang artinya untuk kita membeli harus menyisihkan uang sekitar 100.000 minimal ya, yang artinya ternyata untuk membeli saham-saham di luar negeri itu bisa dengan uang yang jauh lebih sedikit. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas cara untuk memilih saham di GoTrade ya. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya, yang di video sebelumnya membahas tentang fitur-fitur GoTrade dan cara mendaftar di GoTrade dan kelebihan dan kekurangan GoTrade-nya secara umum. Jika kalian tertarik, silahkan tonton videonya, saya akan taruh linknya di deskripsi. Nah, di video kali ini saya akan fokus untuk membahas pemilihan saham di GoTrade, yang ternyata juga sangat gampang sekali ya. Kita lihat di sini bahwa di GoTrade itu sudah diseleksi berdasarkan tema. Nah, tema-temanya sendiri ada tema utama yang di sini dan juga ada tema tambahannya yang ada di atas ini. Nah, tema utama itu terdiri dari beberapa jenis ya, ada top 100 brands, itu brand-brand paling terkenal ya, yang kebanyakan dibeli oleh investor di GoTrade. Ini ada Apple, Netflix, Starbucks, Facebook, Twitter, Alibaba, McDonald's, Coca-Cola, S&P 500, Amazon, Google, Microsoft, dan sebagainya. Nah, selain itu ada juga tema sosial media maniak yang berisi kumpulan saham-saham yang bergerak di bidang sosial media seperti Facebook, Twitter, Snapchat, Microsoft, Weibo, dan Pinterest, dan sebagainya. Dan jika urut ke bawah kita melihat banyak sekali tema ya di sini. Termasuk juga ada tema yang menarik di sini, yaitu Eastern Bunny, yaitu saham-saham yang berada di daerah Asia yang cukup bagus. Di dalamnya ada Sony, Alibaba, Toyota, Yum China, Baidu, JD.com, Tencent Music, dan sebagainya di sini. Nah, selain tema-tema utama seperti ini, juga ada tema-tema yang sangat banyak, jadi nggak mungkin ditaruh sini semua, kebanyakan, makanya digolongkan dalam thumbnail yang lebih kecil, tapi tetap menarik sekali ya. Nah, di sini juga ada tema yang berisi saham-saham yang baru saja ditambahkan ke GoTrade, dan ternyata ada Duolingo dan juga ada Kredivo ya. Ternyata Kredivo sudah listing di Amerika dan kita ternyata bisa membeli sahamnya ya, yang bahkan di Indonesia saja belum listing, ternyata sudah listing di bursa Amerika. Dan lanjut di sini ada tema-tema yang lain yang menarik yang bisa kita lihat. Ada Tech Giant bagi yang suka saham-saham teknologi, bisa membeli Airbnb, Tesla, dan saham-saham besar yang lainnya. PayPal, Spotify, Shopify, Zoom. Yang pakai Zoom silahkan beli saham Zoom. Duolingo, Grab ya, Grab juga bisa kita beli ya. Kemarin di Indonesia heboh sekali listingnya Bukalapak, padahal kalau kita mau kita juga bisa membeli saham Grab ya, yang juga unicorn yang besar di Indonesia ya, dengan Rp15.000 saja. Lanjut tema-tema yang lainnya, konsumer elektronik yang di dalamnya ada Apple, Facebook, Google, Intel, Dell, BlackBerry, dan sebagainya. Lanjut lagi, bagi yang suka jalan-jalan ada travel, di dalamnya ada Southwest Airlines, Disney, Booking.com, TripAdvisor, Royal Caribbean, dan banyak sekali di sini. Trip.com juga ada. Suka game, ada juga tema game bisa dipilih di sini ya. Intinya temanya banyak sekali ya di sini, kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian masing-masing. Tapi ada yang menarik nih, yang penting untuk saya state di sini adalah Fortune 100, yaitu adalah saham-saham yang termasuk dalam daftar Fortune 100. Itu adalah saham-saham keren sekali yang memiliki brand yang sangat terkenal ya. Nah, kalian bisa melihat sendiri di sini ada 3M, Apple Labs, AppView, dan semua saham-saham yang tercantum dalam listnya Fortune 100. Nah, tapi yang saya ingin tekankan di sini, bagi investor pemula,
saya sangat menyarankan untuk kalian membeli salah satu dari ETF ini. Nah, ETF sendiri apa? ETF adalah kumpulan saham-saham tertentu yang sudah dipilihkan oleh manajer investasi yang sesuai dengan tema dari investasi sendiri. Contohnya, ada ETF S&P 500 yang sangat terkenal yang menjadi patokan bagi kebanyakan investor dan trader di dunia. Jika ingin melihat kondisi saham, maka mereka biasanya patokannya adalah S&P 500, dan kita bisa membeli ETF S&P 500 ini, yang artinya kita membeli 505 saham dengan kapitalisasi besar di Amerika yang sudah profitable, sobat investor. Dan biasanya ini tiap tahun itu hampir selalu profit ya, kecuali memang pasar saham sedang ambruk, sedang turun. Nah, itu baru S&P 500 juga ikut turun, karena memang S&P 500 ini bisa dikatakan sebagai patokannya keadaan pasar di Amerika. Dalam 1 tahun terakhir ini S&P 500 sudah mencetak laba sampai 29,27% dan juga membagikan dividen. Ya, ETF S&P 500 juga membagikan dividen sebesar 1,23%. Dan ini bagus sekali ya, karena manajer investasi juga biasanya menjadikan S&P 500 ini sebagai patokan prestasi mereka. Ketika hasil investasi mereka lebih baik daripada performa S&P 500, mereka menyatakan sebagai investor yang sudah berhasil. Dan ternyata 90% dari mereka gagal. Artinya kalau kita membeli ETF S&P 500 ini, sama saja setiap tahun kita mengalahkan performa dari 90% manajer investasi dan juga para investor. Itulah kenapa S&P 500 ini layak banget untuk dimiliki bahkan oleh investor pemula sekalipun. ETF yang kedua yang menurut saya sangat bagus adalah ini, Nasdaq 100 ETF, yang berisi 100 saham dengan kapitalisasi terbesar di bursa Nasdaq yang bukan merupakan perusahaan finansial. Ini juga merupakan ETF yang sangat bagus menurut saya, karena tiap tahun itu kenaikannya juga cukup besar. Dalam 1 tahun sudah naik sampai 28%, dan dalam 5 tahun ternyata sudah naik sampai 224%. Nah, 2 ETF ini nih yang saya sangat rekomendasikan kepada pemula ya, untuk membeli dan menghold jangka panjang. Setelah itu barulah kalian silahkan untuk memilih ETF yang lain, yang di sini juga banyak sekali ETF yang bisa dipilih ya. Atau kalian bisa memilih saham-saham yang ada di GoTrade ini, dan kalian bisa mengukur sendiri apakah performa kalian itu sudah cukup bagus dibandingkan dengan performa dari S&P 500 ETF dan atau juga Nasdaq 100 ETF. Nah, untuk saya sendiri gimana? Saya hanya membeli satu saja ETF-nya, yaitu adalah Nasdaq 100 ETF, dan performanya sudah naik sebesar 5,66% dari sejak saya beli. Dan ternyata memang nih, dibandingkan dengan yang lain ya, performanya itu sebagian besar saham-saham lain yang saya pilih masih lebih bagus performanya dari ETF, tapi juga ada yang lebih buruk. Seperti ini, Grab masih turun 5% ya, Apple baru naik 3%, Amazon baru naik 3%, tapi juga ada yang performanya lebih baik daripada Nasdaq 100 seperti Microsoft sudah naik 5,9% dan Google sudah naik 8%. Intinya dengan kita memiliki ETF ini, kita juga bisa melakukan perbandingan ya. Jadi saham yang kita pilih ini performanya lebih baik atau lebih buruk daripada performa ETF Nasdaq atau S&P 500. Dan selain itu kita juga bisa membeli saham-saham yang kita sukai tentu saja ya, karena GoTrade itu fokusnya lebih mendorong investor itu untuk membeli saham yang diketahui, dicintai, dan dipakai. Contohnya kita ingin membeli saham Apple ya, kita tinggal buka saja atau ketik saja di searching barnya di sini kode sahamnya APL, contohnya akan langsung muncul Apple di situ, atau kita juga bisa lihat berdasarkan temanya di sini. Contohnya di 10 most popular brand ada Apple, kita klik saja dan di sini langsung muncul ya antar mukanya, dan juga kelihatan sedikit dari fundamentalnya, di mana market capital Apple itu sudah mencapai 2,5 triliun dolar. Wow, itu besar sekali, dan price to earningnya sekitar 29, yang mana price to earning ini tergolong sedang agak turun ya, karena sempat mencapai 35-37 di beberapa bulan terakhir, tapi ternyata sekarang hanya 29, yang artinya sekarang cenderung lebih murah. Dan ya, Apple sudah membagikan dividen sebesar 0,55%, lumayan untuk sebuah perusahaan teknologi. Lalu kalau kita ingin membeli saham Apple, gimana caranya? Gampang sekali sobat investor. Kita tinggal klik trade di sini. Nah, di sini ada keterangannya bahwa order hanya bisa dilakukan dari jam 4 sampai jam 8
malam ya, itu sebelum pasar buka, dan pasar buka sekitar jam setengah 9 malam. Jadi bisa saja kalau kita membeli pada saat pasar sudah buka juga boleh sekali. Intinya gitu, tinggal klik di sini dan ketika pasar buka kita bisa langsung membeli hanya dengan $1 saja. Nah, itu bagus sekali ya. Jika kita membeli sebelum pasar buka, maka order kita akan dipending dan akan dieksekusi ketika pasar sudah buka. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi melalui platform GoTrade? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum kalian memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.